Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tahukah Anda, setan tidak akan pernah mampu dia menggoda bagi orang-orang yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul pernyataan setan di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat yang ke-40 itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Baik. Jadi ya, setan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda semua anak Adam, dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, ya dengan segala kekuatan. Tapi dia katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada satu golongan disebut dengan mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas, itu beda. Ya, kalau mukhlis dia berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlas, orang yang ditanamkan keikhlasan dalam dirinya. Siapa orang mukhlas ini? Orang mukhlas ini adalah orang yang selalu berusaha saat menunaikan ibadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah. Ya. Itu rumusnya ada di hadis Muslim. Hadis Muslim. Kalau antum punya Syarah An-Nawawi, ya, cetakan tahun 2002, terbitan Darul Hadis, warnanya biru dongker. Ya. Beli jilid pertama. Kemudian nomor hadis yang ke-8 di bab Muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas. Muqaddimah. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak punya ini, cari yang Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, lebih sedikit, ada 42 hadis, cari hadis yang kedua, hadis Jibril dari Umar bin Khattab, posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Rumusnya disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Ya, jadi setiap antum akan wudu, ibadah apapun, kalau nggak mau disentuh oleh setan, maksudnya setan nggak bisa goda kita. Jadi Allah berikan hijab tuh antara kita dengan setan, benteng. Ya. Tahu batu bata? Kalau anda susun batu bata, itu batu namanya dalam bahasa Arab hajar namanya. Ya, hajar. Kalau batunya disusun, jadi sebuah misalnya, mohon izin, semacam benteng tertentu atau sekat tertentu, ya, berubah jadi hijr. Kalau sudah jadi ruangan, berubah jadi hujrah. Jamaknya disebut dengan hujurat. Baik, paham sampai sini? Saya beri contoh misal, di Ka'bah ada satu batu tuh yang kita mulai saat tawaf disebut apa? Hajar Aswad. Tapi ketika Nabi Ismail membantu ayahandanya untuk meninggikan bangunan Ka'bah, beliau bawa batu-batu, beliau susun. Quran surah kedua ayat 127, posisi paling kiri sebelah atas. Disusun begini sampai jadi bagian sekat tertentu. Maka namanya berubah, bukan hajar lagi. Namanya apa? Hijar. Hijar Ismail kan? Bukankah anti melihat hijar Ismail itu seperti benteng menutup begini? Nah, ada orang-orang yang dibentengi oleh Allah antara dia dengan setan. Jadi setan nggak bisa tembus. Suratnya disebut Al-Hijr. Surat tentang benteng. Ada benteng antara dia dengan setan. Intinya ada di ayat ke-40. Ya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada seorang yang terbentengi, nggak bisa ditembus oleh setan. Bukan nggak digoda, saat akan digoda dia nggak bisa tembus. Ya. Siapa orang ini? Yaitu orang yang saat ibadah merasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat penyertaannya menggunakan bismillah, sifatnya disebut dengan ihsan. Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika Anda ibadah, Anda merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun Anda merasa tidak melihatnya. Jelas sampai sini? Baik. Paham tidak? Alhamdulillah. Baik, sekarang saya turunkan lagi supaya lebih ada pemahaman yang jelas ya. Sekarang perhatikan. Jadi pertama dimulai dengan apa? Bismillah. Saat Anda menyebut bismillah, mulai akan berwudu, sela-sela tangan, ya. Misal bismillah, rasakan Anda disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diawasi, dilihat. Paham sampai sini dulu? Ya, mengerti ya? Nah, sekarang apa bedanya orang yang merasa dilihat Allah dengan yang tidak dilihat Allah? Perbedaan orang yang merasa dilihat Allah dengan yang tidak dilihat Allah akan nampak pada praktek wudunya. Orang yang dilihat oleh Allah pasti akan berbeda dengan orang yang merasa tidak dilihat. Yang paling gampang begini, mohon izin ya, mohon maaf. Anda sedang bekerja, diawasi oleh pengawas misalnya, ada supervisor mengawasi. Kira-kira bagaimana pekerjaannya? Serius, akan menghindari kesalahan sekecil apapun.
Maka orang-orang yang wudunya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buktinya dia akan serius dalam wudunya, kemudian dia akan usahakan sebaik apa yang bisa dia kerjakan karena malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesungguhan inilah kemudian yang akan membuat setan begitu kesulitan untuk menggodanya. Karena dia berusaha menghadirkan Allah dalam ibadahnya, merasa diawasi, sedangkan satu-satunya yang tidak bisa dilawan oleh setan cuma Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia buktikan dengan cara menyempurnakan wudunya. Nah, ini yang coba kita akan bahas, bagaimana Al-Quran dan Nabi SAW mengajarkan pada kita bagaimana cara menyempurnakan wudu, sehingga dengan itu menutup peluang setan untuk menggoda. Ya, paham sampai sini?